Puncaknya kebahagiaan itu, katanya Imam Ghazali, adalah ma'rifatullah, ketika manusia itu kenal dekat dengan Allah. Kalau dalam ajaran agama Islam, kebahagiaan atau yang disebut dengan sa'adah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut happiness, dulu oleh banyak cendekiawan muslim dan para ulama didefinisikan sebagai suatu kondisi batiniah saat manusia itu berada di makam atau makom takwa. Dalam buku tasawuf, kalau kita pernah membaca buku tasawuf modern yang dikutip oleh Buya Hamka, di mana itu mengungkapkan bahwa bahagia dan kelezatan yang sejati ialah ketika diri ini dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Kalau kita pernah mendengar syair dari seorang pujangga yang bernama Hutaiyah, yang tersohor namanya pada masanya, itu pernah bersyair seperti ini: walastu aro al sya'adata jam'u ma'lin walakin al-tuqalahiyya al-syaidu. Dimana maknanya seperti ini: menurut pendapatku, bukanlah kebahagiaan itu pada pengumpul suatu harta benda, akan tetapi takwa akan Allah itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau kita mau simpulkan, kebahagiaan itu adalah suatu kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan atau iman dan perilaku yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Kalau kita pernah membaca sebuah kisah seperti kisahnya Bilal bin Rabah, ketika Bilal bin Rabah itu disiksa oleh kaum Quraisy, saat itulah malah Bilal bin Rabah merasa bahagia. Karena apa? Karena saat itu Bilal bin Rabah dapat mempertahankan keimanannya meskipun dia disiksa sangat berat oleh kaum kafir. Ketika ia saat itu mempertahankan keyakinannya kepada Allah, saat itu Bilal dicambuk, disiksa. Bahkan kalau kita membaca kisahnya itu, beliau sampai ditindih oleh batu yang sangat besar di tengah teriknya matahari. Sungguh luar biasa itu perjuangannya Bilal bin Rabah. Jadi sebenarnya hidup ini memang harus bahagia apapun kondisi dan keadaannya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa puncaknya kebahagiaan pada manusia itu adalah ketika ia berhasil mencapai ma'rifatullah, telah mengenal Allah secara dekat. Beliau, Imam Ghazali, pernah berkata seperti ini: ketahuilah bahwa tiap-tiap sesuatu ialah bila kita rasai kenikmatan, kesenangan dan kelezatan. Kelezatan dari mata ialah ketika bisa melihat rupa yang sangat indah. Lalu kenikmatan dari telinga ialah ketika bisa mendengar suara yang sangat merdu dan indah. Lalu demikian pula segala anggota yang lain dari tubuh manusia. Adapun kelezatan dari hati ialah teguh makrifat kepada Allah, karena hari itu dijadikan selalu buat mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, katanya Ghazali tadi, bahwa ma'rifatullah itu adalah puncaknya dari bahagia. Kalau seseorang sudah mencapai ma'rifatullah, kebahagiaan sejatinya justru ketika dia dekat dengan Allah.
cinta kepada Allah. Akan tetapi, kalau kita lihat sekarang, kebanyakan manusia itu terjebak pada materi, pada harta, pada hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah yang pernah dikritik oleh Hussein. Itulah faktor utama yang menghalangi manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu selalu memandang harta dan fisik untuk mengukur sebuah kebahagiaan. Kalau kita itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai, sedikit-sedikit mandangnya itu tentang fisik, sedikit-sedikit mandangnya itu tentang kekayaan. Kalau dalam hidup kita tidak bisa mengukur kebahagiaan atau memahami kebahagiaan yang sejati, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia. Kalau kita sedikit-sedikit memandang atau mengukur kebahagiaan itu hanya dengan fisik. Biasanya kalau orang itu memilih pasangan, cenderung memilih yang cantik, yang ganteng, yang kaya raya. Kalau yang gak cantik, kalau gak ganteng, kalau gak kaya, pasti tidak mau. Pasti nanti tidak bahagia. Kebanyakan manusia itu terjebak pada itu. Oleh karena itulah dikritik oleh Imam Ghazali. Beliau mengajak kita berpikir, mengapa hidup kita kok harus Allah yang menjadi titik puncak, menjadi titik tertinggi untuk kita menggapai ridhonya. Yang pertama, rumus yang diberikan oleh Ghazali, mari kita pikirkan. Kata-katanya seperti ini. Kalau kita sedang mencintai sesuatu yang membuat diri kita itu seolah-olah mencapai sebuah kesempurnaan dan keabadian, maka itu perlu kita renungkan kembali. Perlu kita teliti kembali, apakah itu sudah benar atau belum. Suatu contoh, misal kita itu suka sekali hidup dengan kemewahan, membeli barang-barang mewah, membeli barang yang mahal, pakaian, baju, mobil, atau apalah itu yang bisa mendukung kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu. Padahal katanya Ghazali, yang hanya bisa merealisasikan kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan, mencapai sebuah keabadian, itu hanya Allah. Oleh karena itulah seharusnya Allah lah yang paling kita sukai dan kita utamakan dalam kehidupan dunia ini. Lalu kenapa masih banyak orang yang tidak sadar akan hal itu, malah seolah-olah mencari kesenangan di dalam dunia ini, mencari kemewahan-kemewahan yang dianggapnya itu sebagai sebuah kesempurnaan. Padahal katanya Ghazali, itu adalah sebuah kesenangan yang hanya sementara sifatnya. Itu adalah kebohongan belaka. Karena semuanya di dunia ini tidak akan ada yang abadi, katanya Al-Ghazali. Oleh karena itulah Allah lah yang harus menjadi sasaran puncak kita dalam hidup ini. Lalu yang kedua, rumusnya kata Al-Ghazali, kalau ada seseorang yang mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, lalu siapa toh yang lebih baik dari Tuhan dengan segala nikmat dan karunia-Nya di dunia ini? Maksudnya Al-Ghazali ini suatu contoh misal dalam kehidupan kita.
ketika ada orang yang membantu kita menyelesaikan masalah kita, seolah-olah sebagai bentuk rasa penghormatan, kita pasti akan merasa senang kepada orang yang berbuat baik kepada kita tersebut. Seolah-olah kita ketika dibantu oleh orang, lama-kelamaan maka kita akan menjadi perhatian kepada orang tersebut. Padahal katanya Ghazali, siapa toh yang lebih baik dari Tuhan dengan segala nikmat dan karunia-Nya di dunia ini? Maksudnya, dalam hidup ini loh, yang berperan utama memberikan kebahagiaan, memberikan fasilitas, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan semuanya yang dibutuhkan oleh manusia, itu ya dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah menduakan Allah, atau jangan pernah hati kita itu terpaku kepada manusia. Itulah yang disindir oleh Al-Ghazali. Karena di sini sifat dari manusia itu fana. Kalau Allah itu abadi, itu perbedaannya. Lalu yang ketiga, katanya Al-Ghazali, kalau ada seseorang mencintai orang berbuat baik kepada seluruh manusia, lalu siapa yang dapat melebihi Tuhan dalam hal ini? Maksudnya di sini adalah dalam hidup kita, ketika kita jatuh cinta atau jatuh hati kepada orang lain, itu biasanya manusia suka menduakan Allah, atau dengan kata lain, hatinya itu sudah tertancap atau tertuju oleh manusia itu. Padahal katanya Ghazali, hati ini, yang pantas untuk memiliki hati ini hanyalah Allah, bukanlah manusia. Manusia itu hanya sifatnya hanya untuk menemani ketika di dunia saja. Ketika nanti sudah mencapai alam akhirat, itu hanyalah Allah yang akan menentukan. Jadi katanya Ghazali, lalu siapa toh yang dapat melebihi Tuhan dalam hal itu semua? Itu kritikan dari Al-Ghazali. Lalu untuk yang terakhir, kata-katanya begini, kalau seseorang mencintai segala sesuatu itu karena dirinya sendiri atau karena sesuatu itu sendiri. Suatu contoh, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, misalnya saja karena sebuah keindahan dan kecantikan, dapatkah dicari di dunia ini yang melebihi Tuhan yang maha indah, maha cantik, dan maha segalanya? Kesalahan terbesar manusia adalah ketika dia terlena oleh keindahan dan kecantikan dari dunia, dimana dunia itu memang indah, tapi Allah itu jauh lebih indah. Manusia itu memang ada yang cantik, ada yang ganteng, tapi Allah itu maha cantik, Allah itu maha segala-galanya, Allah itu maha indah, yang tidak akan pernah dibayangkan oleh siapapun di dunia ini. Lalu kenapa toh kita selalu terdikte oleh hal-hal seperti itu? Kenapa toh pikiran kita selalu dihadapkan oleh persoalan seperti itu, yang pada akhirnya akan membuat kita kecewa? Itulah titik akhirnya ketika manusia terlalu mengharapkan sesuatu yang sebenarnya bukan tempat untuk berharap. Itulah yang dikritik oleh Ghazali. Jadi puncaknya kebahagiaan sejati itu adalah ketika manusia itu kenal dekat dengan Allah,
hatinya selalu dekat dengan Allah, bukan ketika hanya sholat saja, akan tetapi di luar waktu sholat hatinya selalu tertancap kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah katanya Al-Ghazali, bahwa ketika orang telah mencapai keadaan itu, maka dalam dirinya akan mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang akan didapatkan karena ia telah kenal dengan Allah, telah mempelajari seluk-beluk tentang kehidupan dan seluk-beluk tentang sifat-sifat Allah.